Halo sahabat Kismis. Anda yang berasal dari suku Jawa pasti tidak asing dengan kembang dan kemenyan. Dalam ritual dan tradisi Jawa, dua benda tersebut banyak dijumpai, terutama dalam acara perayaan atau ritual adat perkawinan, kelahiran, kirim doa di makam, dan lain-lain. Seringkali orang salah mengira dan menganggap kembang dan kemenyan itu identik dengan upacara menyembah roh atau sebaliknya untuk mengusir hantu maupun roh halus. Padahal para leluhur Jawa menggunakan kembang dan kemenyan ada maksudnya. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis. Kemenyan dan kembang bukan untuk mengusir hantu. Kembang dan kemenyan adalah simbol para leluhur Jawa untuk menyampaikan suatu pesan. Dalam asal-usul orang Jawa dan sejarah orang Jawa, kembang dan kemenyan merupakan sarana utama orang Jawa dalam berdoa. Kembang dan kemenyan digunakan sebagai media orang Jawa dalam menjalankan ritual memohon keselamatan. Kemenyan dan kembang biasa disebut juga ubarampe. Dahulu orang Jawa selalu menggunakannya dalam acara semacam kenduri, selamatan desa, selamatan keluarga, dan lain sebagainya. Namun seiring perkembangan zaman, ubarampe ini kadang tidak digunakan lagi. Dalam fisiologi kembang yang digunakan untuk ritual ada beberapa jenis, antara lain kembang setaman, kembang telon, kembang boreh, dan kembang 7 rupa. Masing-masing memiliki filosofinya masing-masing. Kembang setaman biasanya digunakan untuk kegiatan ritual dan spiritual yang terdiri dari bunga mawar merah, mawar putih, bunga melati, bunga kantil, dan bunga kenanga. Bunga mawar mengandung arti mawi arsa, yang artinya manusia harus berkehendak untuk menghayati nilai-nilai yang luhur. Sementara kata mawar mengandung arti awar-awar atau bentawar, yaitu menjalani sesuatu harus tulus atau tawar atau tanpa pamrih. Mawar merah bagi orang Jawa mengandung arti rahim ibu atau menandakan proses kelahiran manusia. Saat lahir, darah tertumpah di bumi pertiwi. Sedangkan mawar putih melambangkan sosok ayah yang mencurahkan benih ke rahim ibu. Ketika benih ayah bercampur dengan benih ibu atau sel telur, maka proses penciptaan manusia terjadi. Kembang melati memiliki makna keploke lati lan ati, yang artinya agar diingat bahwa apa yang terucap oleh mulut hendaklah selaras dengan apa yang ada di dalam hati. Berikutnya adalah kembang kantil. Maknanya adalah
katilaku tansah kumantil, yang artinya hanya dengan usaha segalanya baru bisa diraih. Sedangkan bunga kenanga bermakna kenanga atau capailah ajaran-ajaran luhur dari para leluhur yang telah hidup di masa silam. Dari mereka kita bisa belajar dan mendapat hikmah kehidupan. Untuk kembang telon biasanya terdiri dari 3 macam bunga, yaitu mawar putih, mawar merah, dan kantil. Bisa juga diganti bunga mawar, bunga melati, dan kenanga, atau mawar, melati, dan kantil. Kembang boreh atau putihan juga terdiri dari 3 macam bunga. Biasanya menggunakan jenis bunga kantil, melati, mawar putih, dan ditambah boreh delingo dan bengle. Bunga boreh memiliki filosofi agar segala sesuatu didasari oleh niat suci. Berikutnya adalah kembang 7 rupa, yaitu perpaduan 7 jenis bunga. Perpaduan itu melambangkan agar kehidupan manusia senantiasa mendapatkan pitulungan atau pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam filosofi kemenyan, kemenyan yang dibakar dan mengepulkan asap berbau khas memiliki makna talining iman, urubuning cahya kumara, kukuse ngambah suarga, ingkang napi zat ingkang maha kuoso, yang artinya bahwa hajat, ritual, atau acara yang diselenggarakan hendaknya selalu untuk meningkatkan keimanan manusia kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam arti tertentu, kemenyan yang dibakar dan diasap yang mengepul seperti mengamini setiap harapan-harapan yang bersifat baik dari acara yang diselenggarakan. Dalam acara kenduri atau permohonan keselamatan keluarga, keselamatan desa, dan lain-lainnya, biasanya juga menyinggung bara api yang membakar kemenyan. Hal itu digambarkan sebagai urubing cahya kumara atau serupa api yang membara, melambangkan bara semangat dan harapan di hati manusia untuk mewujudkan cita-cita yang diinginkan. Sedangkan asap kemenyan dimaknai sebagai simbol agar permohonan atau doa manusia diantar sampai dan didengar oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kembang dan bakar kemenyan sebenarnya tidak digunakan untuk keperluan memberi makan roh halus atau hantu. Namun tidak dipungkiri, memang ada sebagian orang yang menyalahgunakan untuk kepentingan yang menyimpang. Dari kisah-kisah yang terjadi ini hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini, namun bukan berarti mereka tidak ada. Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya, tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar. Salam Kismis.